Shalom, saudara yang Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan harapan saya saudara diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Pagi ini kita akan belajar tentang 7 hal penting yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini. Dan kita akan belajar untuk beberapa hari ke depan ini di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kisah ini adalah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan baca saudara yang kasih Tuhan lebih dahulu di dalam Yohanes 6 ayat yang pertama dikatakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ini yang terjadi saudaraku, bahwa Yesus sedang menyeberang di sana. Tetapi setiap kali Yesus itu ada, selalu rombongan orang mengikuti dia. Mungkin bukan sekedar 10 orang, tapi dikatakan di situ pada waktu itu ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan maupun anak-anak. Ini yang terjadi ketika Yesus itu diikuti oleh orang banyak. Inilah saudaraku ya, kenapa Yesus diikuti? Karena di dalam diri Yesus nyata karya Allah, nyata karya Bapa di surga tertuang di dalam diri Yesus. Nah, kita mau belajar di bagian pertama ini tentang motivasi. Dikatakan saudara pengasih Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat yang kedua, dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ini orang banyak datang rombongan karena melihat karya Allah yang besar, karya Allah Bapa yang nyata di dalam diri daripada Yesus. Dan tanpa disadari, saudara dan saya ini termasuk dalam rombongan itu hari-hari ini. Saudara sedang dalam rombongan sedunia ini mengikuti yang namanya Yesus Kristus. Pertanyaannya saudaraku yang kasih Tuhan, motivasi apa sih yang sebetulnya terjadi kenapa saudara ini mengikuti Yesus pada hari ini? Itu yang sangat penting. Saudara mengikuti Yesus karena nyaman di sebuah gereja, saudara mengikuti Yesus karena sesuatu hal, atau saudara mengikuti Yesus karena saudara melihat ada karya Tuhan, ada kasih Allah yang begitu luar biasa yang ada di dalam Yesus yang dinyatakan kepada dunia. Sehingga kita tahu bahwa begitu besar kasih Allah ke dunia ini, maka diberikanlah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Apakah kita sedang melihat itu, saudaraku? Sehingga kita berbondong-bondong mengikuti Yesus karena melihat kasih Allah yang ada di dalam diri Yesus yang dituangkan begitu rupa untuk dunia ini. Motivasi ini macam-macam, saudaraku. Saya ini ada dalam sebuah gereja yang tidak begitu jumlahnya, tidak begitu banyak. Tetapi itu pun orang-orang yang hadir begitu banyak motivasinya. Ada orang yang hadir sebulan sekali. Ada yang aktif begitu rupa datang ke gereja setiap minggu. Ada yang kadang datang, kadang tidak. Seminggu datang, seminggu tidak. Dan lain sebagainya. Di gereja kami memberikan sembako pada setiap ibu-ibu. Setiap ibu-ibu kami memberikan sembako pada mereka. Setiap bulan sekali. Dan itu biasanya minggu pertama atau minggu kedua. Dan ada juga orang yang datangnya hanya minggu pertama. Nah, saya tidak tahu. Semua orang punya motivasi dalam mengiring Yesus. Pertanyaannya, apakah motivasi saudara mengiring Yesus rombongan pada hari ini? Itu penting. Hal yang paling penting yang pertama ada motivasi kita mengiring Yesus. Apa saudaraku yang kasih Tuhan? Ingat saudaraku yang kasih Tuhan, manusia melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat apa yang di dalam. Allah ngerti banget motivasi saudara mengiring Yesus. Allah tahu dengan jelas motivasi model apa yang saudara miliki. Mungkin pendeta saudara tidak tahu.
teman sebelah saudara tidak tahu, tapi Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata saudaraku yang kasih Tuhan, terbongkar motivasi mereka di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ternyata motivasi mereka, sebagian mereka atau sebagian besar dari mereka, atau ada motivasi yang mengiring Yesus karena perut, karena kenyang, karena ada sembako, karena ada berkat, karena ada duit, karena diberkati dan lain sebagainya. Itu motivasi mereka mengiring Yesus. Dan itu motivasi yang salah, yang harusnya tidak terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya saudara tidak lakukan itu, tapi mesti kita hati-hati dengan motivasi kita mengiring Tuhan. Janganlah kita seperti Galatia 3:3 dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirannya di dalam daging? Kita ada sungguh-sungguh, tapi di akhir perjalanan kita motivasi kita berubah. Siapa yang pernah berubah motivasinya? Adalah Saul. Dia sungguh-sungguh, tapi dalam perjalanannya dia berubah motivasinya. Biarlah dalam hidup kita ini, motivasi kita adalah motivasi yang benar. Kita mengiring Yesus karena kasih Allah ada dalam dirinya. Dia mati buat saudara dan saya. Sehingga kita mau mengasihi Tuhan dengan mengikuti jalan-jalannya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah kami memiliki motivasi yang benar dalam mengiring Yesus. Bukan karena daging, tapi karena kami melihat kasih Yesus itu luar biasa. Kasih Allah di dalam diri Yesus dengan kematiannya di Kalvari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Haleluya. Tetap